Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasnia dari kelas Manajemen Keuangan A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kita kali ini, saya akan membahas tentang apa sih keuangan internasional itu, apa saja isu yang terjadi dalam keuangan internasional saat ini, dan bagaimana isu-isu tersebut dapat terjadi. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya, silakan simak video penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Pembahasan kita yang pertama adalah apa itu keuangan internasional. Keuangan internasional juga disebut ekonomi moneter internasional adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makronya. Keuangan internasional mempelajari dinamika sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah isu-isu keuangan internasional saat ini. Isu-isu yang terjadi saat ini tidak lepas dari adanya pandemi COVID-19. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ketua Komite Moneter dan Keuangan Internasional Leszek Kaganiago dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva mengeluarkan statement setelah panggilan konferensi dari Komite Moneter dan Keuangan Internasional kemarin. Kita berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana pandemi kesehatan global telah berubah menjadi krisis ekonomi dan keuangan, katanya. Ia mengatakan juga negara berkembang akan sangat terpukul akibat krisis ini, meskipun dampak kesehatan terbesar adalah di negara maju. Pasar negara berkembang, terutama negara berpenghasilan rendah, akan sangat terpukul oleh kombinasi dari krisis kesehatan, pembalikan tiba-tiba aliran modal, dan penurunan tajam dalam harga komoditas. Banyak dari negara-negara ini membutuhkan bantuan untuk memperkuat respon krisis mereka dan memulihkan pekerjaan dan pertumbuhan. Mengingat kekurangan likuiditas valuta asing di ekonomi pasar berkembang dan beban utang yang tinggi di banyak negara berpenghasilan rendah. Tambahannya dalam konferensi resmi tersebut. Nah, IMF sendiri menyatakan siap menggunakan kapasitas keuangan sebesar 1 triliun US dollar untuk mendukung negara-negara anggotanya. IMF telah mengambil tindakan untuk memberikan bantuan untuk pembayaran utang untuk anggota termiskin di bawah bencana untuk memperkuat tanggapan krisis dengan meningkatkan akses ke fasilitas darurat di bawah fasilitas kredit cepat dan instrumen pembiayaan cepat. Selanjutnya yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian global. Pada Januari 2021, IMF mengestimasi pertumbuhan ekonomi global di angka minus 3,5%, sementara Bank Dunia pada Januari 2021 dan OECD pada Desember 2020 masing-masing memprediksi penurunan pertumbuhan ekonomi global lebih dalam menjadi minus 5,2% dan minus 4,2%. Lesunya perekonomian global tersebut tak lepas dari efek pandemi COVID-19 yang menjalar hingga ke persoalan ekonomi dan keuangan dunia. Kedatangannya yang tiba-tiba memberikan tekanan yang besar dari sisi penawaran dan permintaan. Rantai produksi dunia bukan hanya terganggu, bahkan terputus karena banyak negara memilih karantina wilayah atau lockdown untuk menahan laju penyebaran COVID-19. Gangguan suplai atau produksi juga menjalar ke sisi permintaan, konsumsi turun signifikan, investasi merosot drastis, dan perdagangan dunia atau ekspor dan impor sangat lesu. Selanjutnya yaitu COVID-19 menimbulkan pola goncangan baik di pasar keuangan maupun sektor real. Hal itu tercermin setidaknya dalam 5 hal. Yang pertama, tingkat volatilitas yang tercermin dari VIX Index naik ke level tertinggi sepanjang sejarah. VIX Index menggambarkan tingkat kecemasan investor. Yang kedua adalah perpindahan aliran modal ke safe haven assets. Arus modal keluar dari negara berkembang sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Safe haven adalah investasi yang diharapkan dapat dipertahankan atau meningkat nilainya saat pasar bergejolak. Safe haven menjadi tempat berlindung yang aman dicari oleh investor untuk membatasi risiko kerugian jika terjadi penurunan pasar. Yang ketiga, penurunan tajam harga-harga komoditas. Keempat, kontraksi PMI manufaktur dan jasa di titik terendah sejak krisis keuangan global pada tahun 2008 sampai 2009. Kelima, pengangguran meroket di berbagai belahan dunia mencapai 2 digit. DI selama 2020 menghapus 22,4 juta penyebaran tenaga kerja yang telah dilakukannya sejak depresi besar tahun 1929. Di Italia, pengangguran mencapai 12,7%.
Bagaimana respon kebijakan negara-negara menghadapi pandemi COVID-19? Di sisi penanganan pandemi, pemerintah negara-negara umumnya melakukan kombinasi 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan 3T, testing, tracing, dan treatment. Di sisi penanganan dampak ekonomi, berbagai kebijakan diarahkan pada 3 prioritas, yaitu menyediakan dana untuk penanganan kesehatan, menyalurkan bantuan jaringan pengaman sosial, dan memberikan stimulus atau dukungan ekonomi kepada dunia usaha. Pemerintah negara-negara di dunia umumnya memberikan stimulus baik melalui kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Di bidang moneter, kebijakan penurunan tingkat suku bunga dilakukan oleh hampir seluruh dunia. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendorong aktivitas perekonomian baik di sisi konsumsi maupun investasi melalui penurunan bunga kredit perbankan. Nah, di bidang fiskal, pada awal penyebaran pandemi COVID-19, pemerintah di berbagai negara memberikan stimulus dalam jumlah besar untuk menyelamatkan penduduk serta perekonomiannya. Sinyal pemulihan ekonomi global mulai terlihat sejak kuartal ketiga 2020 setelah mengalami dampak terparahnya di kuartal kedua 2020 dan terus bergerak dinamis hingga semester 1 2021. Peningkatan ekonomi global itu didorong oleh vaksinasi yang mulai dilakukan di lebih banyak negara serta penurunan tajam kasus COVID-19. Pembukaan kembali aktivitas industri tersebut mendorong kenaikan output, perbaikan permintaan domestik, dan pemulihan perdagangan internasional. Pembukaan kembali aktivitas industri tersebut mendorong kenaikan output, perbaikan permintaan domestik, dan pemulihan perdagangan internasional. Dengan demikian, konsistensinya belum merata, khususnya di negara-negara berkembang. Filipina dan Thailand misalnya, masih kesulitan menjaga kesinambungan ekspansi manufaktur di tengah tekanan penyebaran COVID dan dampak ekonomi yang cukup dalam. Kebangkitan ekonomi global juga terlihat dengan adanya kenaikan harga beberapa komoditas. Harga minyak mentah mencapai level tertinggi selama 22 bulan pada pertengahan April 2021, berkisar 63–67 dolar Amerika Serikat per barelnya. Kenaikan harga minyak tersebut menjadi indikator bahwa permintaan mulai meningkat guna menggerakkan mesin-mesin pabrik di berbagai belahan dunia. Dengan dikeluarkannya aneka kebijakan fiskal dan moneter serta adanya percepatan vaksinasi di berbagai wilayah dunia, pemerintah negara-negara di dunia berharap bisa menangani pandemi COVID-19 sekaligus memutar kembali roda ekonomi negaranya. Nah, itulah tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, mari berbincang di sthasnia27ch@gmail.com. Dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.